Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Semoga menjadi orang-orang yang bertakwa ya. Kita menantikan sidang isbat 1 Ramadan yang hasilnya tampaknya berbeda ya. Ada NU, ada Muhammadiyah, tampaknya berbeda. Kita akan saling respect, saling toleransi ya. Oke. Mengapa berbeda? Ini dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, awal puasa Ramadan 12 Maret 2024. Sementara Muhammadiyah sudah mengumumkan bahwa awal Ramadan adalah 11 Maret 2024. Tanggal merah ya, 11 Maret 2024 teman-teman Muhammadiyah sudah mengawali puasa 1 Ramadan. Mengapa Muhammadiyah sudah bisa memastikan? Karena pakai metode hisab di Yogyakarta, di Jogja saja, itu tingginya sudah 1 derajat. Karena 1 derajat, maka 11 Maret itu adalah 1 Ramadan. Dan bahkan PP Muhammadiyah lebih dari itu sudah mengumumkan 1 Syawalnya juga Rabu, 10 April 2024. Jadi puasanya genap 30 hari untuk teman-teman Muhammadiyah. Sementara teman-teman NU, kita akan nunggu, kemungkinan besar akan sama dengan BRIN, akan sama dengan Kementerian Agama bahwa Ramadan adalah 12 Maret hari Selasa. Kita masih menunggu sidang isbat karena akan menunggu hasil ru'yatnya. Nah, bagi teman-teman NU misalnya dan Kementerian Agama, hasil hisapnya sama. Di Jogja ya sekitar 1%, 1 derajat. Jakarta 1,7 derajat, hampir 2 ya, cukup tinggi ya. Bandung 1,2 derajat gitu ya. Meskipun sama, 1 derajat lebih, bagi teman-teman Muhammadiyah itu sudah 11 Maret. 1 Ramadan, teman-teman NU masih 12 Maret. Mengapa bisa berbeda? Mengapa tidak serentak? Bukankah sebaiknya serentak bareng-bareng semua? Ini bisa berbeda karena interpretasinya yang berbeda. Bagi teman-teman Muhammadiyah menggunakan wujudul hilal, sedikit di atas ufuk saja, misalkan 0,5 derajat atau 0,7 derajat, itu sudah 1 Ramadan. Apalagi ini 1 derajat dan bahkan di Jakarta lebih. Maka 11 Maret sudah 1 Ramadan, teman-teman Muhammadiyah. Teman-teman NU dan Kementerian Agama juga BRIN itu syaratnya 3 derajat. Ya, 3 derajat. Sehingga 1,7 derajat itu belum 1 Ramadan. Karena belum 1 Ramadan, maka Sa'bannya 30 hari. Jadi 11 Maret itu baru 30 Sa'ban. 1 Ramadannya 12 Maret, teman-teman NU. Ya, oke. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Rekomendasi saya adalah diumumkan 21 hari lebih awal sehingga tidak buru-buru dengan program riset yang progresif. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen di bawah ini. Nah, rekomendasi saya adalah begini ya. Karena sidang isbat ini kemungkinan akan beda, ya 1 Ramadannya untuk 2024. Nah, untuk menyelesaikan perbedaan ini, apakah perlu dibuat serentak? Kalau untuk Idul Fitri menurut saya sebaiknya dibuat serentak untuk Indonesia. Kalau Ramadan boleh boleh beda ya, karena kan tidak terlalu mengganggu ya. Rekomendasi saya yang ke-1, semua pihak bermusyawarah menetapkan kriteria awal haraki. Nah, ini kalau saya hisab haraki ya, hisab ru'yat haraki, misal 1 derajat. Termasuk menyepakati metode hisab yang dipakai, sebaran lokasi pengukuran dan pijakan bersama untuk tanggal 29 ya, 29 Sa'ban atau 29 Ramadan. Jadi musyawarah dulu, kemudian disepakati misalkan 1 derajat. Nah, kalau saat ini kan tidak ada sepakat, wujudul hilal kan 0 derajat. Sementara kalau imkanur ru'yat kan 3 derajat. Ya, gitu. Misal disepakati 1 derajat. Kemudian yang kedua, musyawarah menetapkan Idul Fitri berdasarkan kriteria awal haraki, misalkan tadi 1 derajat. Dan ini ditetapkan 21 hari lebih awal dari hari lebaran atau dari hari puasa. Karena kita udah bisa ngitung awal, kalau memang misalkan 1 derajat, 1,7, ya berarti 11 Maret itu sudah 1 Ramadan. Misalnya begitu ya, misalnya gitu. Kalau 0,7 derajat, ya belum, gitu, misalnya kalau dibahas 1. Kalau patokannya 1. Kemudian poin ketiga, melaksanakan ru'yat empiris. Jadi ru'yat memang harus dilakukan pada senja tanggal 29 itu di berbagai macam titik dan membuka partisipasi bagi masyarakat luas. Masyarakat boleh ikut ru'yat ya. Hasil ru'yat dilaporkan ke panitia khusus dan dipublikasikan. Jadi diterima hasil ru'yat semuanya. Kan kemarin di Cakung ditolak kan gitu ya. Ditolak. Nah, ini harus diterima dulu. Kemudian hasil ru'yat tidak mengubah ketetapan Idul Fitri, tetapi berpengaruh pada kriteria haraki berikutnya. Jadi kalau misalnya 1,7
sudah ditetapkan 11 Maret itu adalah Ramadan, ternyata tidak ada rukyat yang melihat, ya tetap 1 Ramadan, tapi itu berpengaruh kepada kriteria hierarki tahun berikutnya, gitu ya. Barangkali lebih ketat karena nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan dalam rukyat, berarti lebih ketat. Yang keempat, musyawarah mengkaji hasil rukyat dan bersiap-siap menetapkan kriteria hierarki yang baru. Jadi kriteria 1 derajat atau 1,2, 1,1 itu terus dibahas ya, dinamis. Tetapi kita masih memiliki data rukyat tambahan sebanyak 11 bulan, yaitu rukyat akhir Syawal sampai rukyat akhir Sa'ban tahun depan. Jadi datanya banyak, kita main terus ya. Kita memiliki kesempatan untuk update berdasar situasi nyata di lapangan. Yang kelima, kembali musyawarah untuk menetapkan Idul Fitri di tahun itu dengan kriteria hierarki yang baru. Jadi kalau misalnya 1 derajat tadi kemudian nggak bisa kelihatan, maka kita syarat kriteria berikutnya barangkali dinaikkan 1,2 atau 1,3 gitu ya. Kalau 1 derajat ternyata bisa kelihatan hilalnya, kan pernah kejadian 0,9 ya kelihatan. Maka kriterianya malah diturunkan. Oh 1 derajat pernah rukyat berhasil, maka diturunkan tahun berikutnya misalnya 0,9 atau 0,95. Proses hisab rukyat hierarki ini akan berulang secara dinamis dan progresif. Itu rekomendasi saya, Paman Apik. Terima kasih. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen, like, subscribe, dan share, dan kita bisa berdiskusi. Nah, tulisan-tulisan saya ini selain saya sebarkan melalui video, juga saya tuliskan melalui blog ya, di web pamanapik.com. Silahkan ya, pamanapik.com. Terima kasih.